Cek, cek, cek. Oke, selamat datang di channelnya Nesnumoto. Video ini kita bakal bahas tentang satu hal yang sebenarnya satu hal ini tuh saya kemarin sedikit kepikiran lah gitu. Ya, hal ini tuh apa? Jadi saya di video ini akan coba bahas tentang karakter. Tuh, jadi karakter itu dibentuk atau terbentuk. Jadi satu pembahasan tentang karakter. Karakter ini dibentuk atau terbentuk. Kemarin saya sempat bikin satu story juga tentang karakter ini gitu. Jadi karakter ini dibentuk atau terbentuk. Saya nanya di story itu. Respon yang masuk, perspektifnya ternyata banyak, luas gitu. Ternyata dari respon yang masuk pun karakter sudut pandang tentang karakter itu ada karakter tentang individunya, personal secara manusia mungkin ya, si tingkah attitude lah ya kurang lebih, sama karakter tentang visual. Nah, di video ini saya bakalan lebih bahas atau kita bakalan lebih sharing tentang karakter di sisi sebagai fotografer atau videografer, visualnya lah, karyanya gitu. Tapi sebelumnya saya bikin video ini, saya ngobrol tentang karakter ini bukan mencari benar dan salah ya teman-teman ya. Jadi maksudnya saya pengen sharing lah, sehingga saya juga punya perspektif lain dari teman-teman tentang karakter ini. Nah, dari jawaban atau pendapat yang masuk di Japri, di DM-nya itu perspektifnya ternyata ada 3 sudut pandang tentang karakter ini gitu. Tadinya saya nanyanya cuma dibentuk dan terbentuk, ternyata ada satu sisi yang lain. Saya coba gabung lah ya, saya coba bahas secara garis besar tentang karakter yang dibentuk dulu. Jadi teman-teman yang masuk ke sudut pandang dibentuk, mereka mempunyai satu pemikiran bahwa karakter seorang fotografer atau videografer itu dibentuk oleh dirinya sendiri. Jadi kurang lebih kalau saya baca gitu, jadi karakter yang dibentuk itu dia menyadari bahwa dia sedang mencari karakternya. Jadi dia mungkin lebih ke mencari karakternya berdasarkan apa yang dia sukai, apa yang dia nyaman untuk motret dengan karakter seperti itu. Dan kata kuncinya adalah disadari mungkin. Jadi kalau dibentuk itu kita lebih ke sisi menyadari bahwa kita ini sedang membentuk karakter kita gitu. Itu satu sisi yang menarik. Ada lagi yang menarik di sudut pandang tentang karakter yang dibentuk ini, itu adalah karakter yang dibentuk oleh hati nurani. Istilahnya hati nurani ini muncul karena dia mempunyai satu pemikiran bahwa karakter ini itu harus sesuai dengan hati nuraninya kita gitu. Jadi pada saat kita memotret itu kita tidak menjadi orang lain. Kita berada di satu sisi yang memang ini adalah kita. Oke, seru. Ini menarik lah gitu. Jadi ternyata berhubungan gitu. Malah ternyata ada satu perspektif lain, insight buat saya bahwa ternyata karakter ini dipengaruhi oleh hati nurani. Sedikit cerita bahwa ternyata dia sampai melepaskan satu fotografinya karena dia merasa bahwa pada saat dia berada di fotografi itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Oke, keren. Itu keren. Kemudian ada yang berpendapat bahwa karakter ini terbentuk. Alasannya apa? Ada beberapa hal yang menarik juga di situ gitu. Ternyata satu, kurang lebih lingkungan. Jadi lingkungannya ini akan membentuk dia menjadi satu fotografer atau videografer dengan karakter
yang memang ada di lingkungannya. Jadi dia akan terbentuk secara tidak sengaja. Oke, jadi kalau dibentuk itu disengaja, kita mencari, kita menyesuaikan dengan hati nurani tadi. Kalau terbentuk ini lebih ke tidak sengaja. Jadi secara proses kita ada di satu lingkungan yang kemudian membentuk kita menjadi satu karakter fotografer atau videografer gitu. Jadi lingkungan yang membentuk sehingga dia berpikir bahwa ini terbentuk. Ada satu lagi yang ini nih studio pinggir jalan. Oke, jadi ada satu lagi yang menarik dari karakter ini. Jadi selain dari dibentuk dan terbentuk, ternyata ada sudut pandang dari teman-teman yang lain yang punya pemikiran bahwa karakter itu dibentuk dan kemudian terbentuk. Saya nanya juga di situ, kenapa atau alasannya apa sih punya pemikiran karakter itu dibentuk kemudian terbentuk. Jadi pemikiran tentang karakter yang dibentuk dan kemudian terbentuk itu karena sebenarnya kita sebagai fotografer itu menyadari sisi kita sebagai fotografer, kita menyadari kita suka foto dengan karakter seperti apa. Setelah kita menyadari kita suka, kita akan secara tidak sadar akan membuat karya atau berkarya sesuai dengan sebenarnya kita sebagai fotografer ini sudah menyadari bahwa kita ini menyukai satu style atau satu karakter foto. Biasanya kita punya referensi. Nah, referensi ini ada satu karakternya gitu. Nah, kita menyukai satu referensi berarti kurang lebih kita menyadari bahwa kita mempunyai karakter seperti itu. Dan di situ ada satu hal tentang konsistensi. Ini yang kemudian saya menarik bahwa oke, ya benar bahwa setelah kita menyadari kita akan secara terus-menerus, secara berkelanjutan kita akan berkarya sesuai dengan yang kita sukai. Jadi akhirnya di situ terbentuk karakternya kita. Oke. Karena konsistensi itu. Gila Jotski. Dibentuk berdasarkan apa yang kita sukai, referensinya, kemudian konsistensinya. Karena kita suka, kita akan terus berkarya seperti itu. Kemudian terbentuklah karakter kita. Menarik. Tapi ini perspektif saya ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau teman-teman punya perspektif lain, teman-teman boleh komen, boleh sharing lagi lah gitu perspektif teman-teman di komen di video ini. Nanti kita coba sharing lagi kalau misalnya ternyata ada perspektif lain gitu. Kesimpulan saya setelah masuk beberapa DM dan pendapat dan perspektif teman-teman ya. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya karakter itu, kalaupun pertanyaan saya kemarin dibentuk atau terbentuk, saya pribadi lebih menyimpulkan bahwa karakter ini adalah satu hal yang ada di dalam atau yang ada di seorang fotografer atau videografer yang memang dia sudah sebenarnya dia sudah punya, dia sudah ada. Karena secara tidak langsung kita sebagai fotografer pasti kita punya referensi. Referensinya siapa atau apa fotografi atau fotografernya itu akan menjadi satu acuan kita untuk membentuk karakter kita sebagai fotografer. Cuman yang diperlukan adalah keyakinan kita bahwa kesadaran kita bahwa kita menyukai satu fotografi dengan karakter A dan kita secara konsisten berkarya sesuai dengan karakter yang kita sukai, dan menurut saya itu pada akhirnya akan membentuk kita sebagai fotografer yang berkarakter
seperti karakter A yang kita sukai. Kurang lebihnya gitu guys. Kurang lebihnya gitu. Jadi sebenarnya kalau review sedikit, pertanyaan-pertanyaan tentang saya karakternya mau kemana, saya karakternya seperti apa, mungkin kurang lebih ini akan bisa dijawab oleh diri teman-teman sendiri berdasarkan apa yang teman-teman sukai, berdasarkan seberapa konsistensi teman-teman menghasilkan karya dengan karakter A atau B atau C, yang kemudian akan memunculkan satu penilaian dari luar mungkin, atau ya dari luar, yang kemudian membentuk bahwa menilai bahwa teman-teman itu karakternya di situ, di A, B atau C. Itu yang kemudian menjawab lah ya, buat saya pribadi ya teman-teman, menjawab bahwa oke, sebenarnya karakter bisa dibentuk, bisa terbentuk, dan dibentuk yang kemudian terbentuk. Tapi pada intinya karakter ini adalah kita, saya. Jadi bentuk karakter atau tentukan karakternya, konsistensi dengan karakter itu yang nanti akan terbentuk karakter itu. Oke, tapi sekali lagi teman-teman, ini perspektif saya, ini kita sharing. Kalau teman-teman tadi saya bilang bahwa mempunyai satu perspektif atau satu pendapat lain, komen aja. Nanti kita akan sharing lagi, nanti kita akan coba berbagi lagi gitu. Saya juga masih membutuhkan insight-insight lagi dari teman-teman untuk satu hal karakter ini, karena karakter ini adalah hal yang seru untuk kita bahas. Karakter ini juga sering dibahas oleh tim Nesmomoto dan beberapa teman-teman fotografer lainnya gitu. Oke, sekian dulu untuk karakter. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Nesmomoto ini. Jangan lupa juga nyalain notifnya, ada bell di situ, dipijitlah belnya di situ. Nah, karena saya pengen YouTube ini bisa jadi satu wadah lah ya, satu tempat untuk kita sharing juga. Nanti juga ada beberapa konten lainnya, jadi biar nggak ketinggalan, teman-teman nyalain notifnya. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau ada yang mau kita sharing, kalian boleh komen juga. Silahkan tanyain apa yang pengen kalian tahu tentang Nesmomoto. Nanti kita akan coba jawab juga di video-video selanjutnya. Udah gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah.